tadi ujiannya susah gitu. Ih, Iya sumpah, mana jahit badadakan banget lagi. makanya kan kayak susah gitu. Iya. Riko bukan? Iya. Ngapain dia tidur di kelas? Kayak udah bebas banget ya? Iya, kayak ngerasa bebas. Padahal mau habis ujian gitu. Makanya Itu buat SG itu pasti jadi konsumsi buat anak-anak juga. nomor langka banget ya dia coba. Asli. Kita foto aja. 0,5. Komok banget. Gak mau main kok. Lu mau tau gue ya? Enggak apa sih, enggak. Ih, gak usah GR coba. Enggak usah GR. Enggak ada. Ini apa foto gue? Enggak, bukan itu AI kali. Lu gue tidur di sini. Kagak itu udah dari lama itu Lu AI. tidur sendiri. Udah. Iya, sebenarnya kita ngefoto lu semua. Kita cuma buat seru-seruan aja Iya. tapi Lucu menurut gue. iya, tapi ya udah sih kan kita bakal nge-upload foto lu juga. Ya kan itu hak gue itu. Udah nanti gua hapus. Hapus depan gue coba. Iya ini nih gua hapus nih. Nih udah gua hapus kan? Nah ya udah. dah. Seru. Mita. Hai. Lu kenapa gitu dah? Kita cuma bercandaan aja. Iya bener cuma bercanda doang tadi. Siapa bercanda? Bercanda doang tadi. Ini dia. Gue di foto dia pas gue tidur. Apa sih udah gua hapus ya tadi? Iya, gue juga udah minta maaf, udah gak sih? Udah. Coba aja gak sopan itu. Udah gua hapus. Iya. Gak bakal ada apa lagi, gak bakal diapain lagi. Di itu kita juga udah gak bakal ngupload lagi di SG, Iya, aman aja. udah aman. Gue gak salah kan, udah dihapus juga. Salah kan? Tapi kayaknya dengerin Riko deh, soalnya kalau foto di outdoor, di indoor juga kayaknya salah. Gak boleh kayak gitu tau. Iya sih, cuman kan kita udah hapus, gue juga udah minta maaf. Iya, kalau udah minta maaf sih, udah ya Pak. Fotografi bisa jadi karya seni, tapi ketika kamera diarahkan kepada seseorang tanpa izin, terlebih jika wajah atau identitasnya bisa dikenali, kita masuk ke wilayah pelanggaran hak privasi. Di Indonesia, foto seseorang termasuk bagian dari data pribadi karena bisa mengidentifikasi identitas individu. Menggunakan atau menyebarkan foto tersebut tanpa persetujuan eksplisit dari orang yang difoto berarti melanggar hukum, seperti yang berada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada pasal 12 dan pasal 115. Gue mau bikin vlog nih. Bantuin gue bikin vlog nih. Vlog apa lagi sih? Ih, gue harus naikin konten gue. Gue kayak pengen jadi artis, jadi seleb. Itu kayak si Dilan Janiar, gue mau kayak gitu. Apa sih artis-artis? Artis depan jalan lu. Iya bener. Pokoknya rekamin gue gak mau tahu. Gue kayak harus jadi konten kreator top nanti masuk TikTok. Bikin video mulu, bikin video yang bermutu. Cepetan. Ya Allah. Ini pokoknya lu bantu gue rekamin dulu. Allah, jangan sih. Ih. Udah. Kamera rolling. Gue di sini bakal nunjukin kondisi kampus gue sekarang. Sini ikut gue. Apa sih? Lu berdua kebiasaan dari kemarin. Nggak foto, nggak video. Lu nggak lihat tuh orang-orang masuk frame lu. Lu nggak mikir privasi mereka. Ih, Kau udah izin belum lu pada? Jangan mentang-mentang pakai HP terus udah pergi seenaknya. iya sih, benar sih. Aduh sorry deh. Iya ya, tau gitu gue. Padahal ada tempat spot lain yang lebih ini tahu. Mereka aja overthinking, boy banget sumpah. Lu tuh kalau mau bikin konten mikir. Duh, iya lagi ya. Tahu gitu, gua izin. Udah sih, nggak apa-apa. Mereka aja tuh overthinking. Lu, kita itu salah. Kok jadi gua sih, kan lu yang ngajak rekam. Ya maaf ya. Apa sih ya? Maaf ya, Uri. Elah, Lah, malah pergi ya? Nggak jelas. Udah yuk. Kayaknya yang kemarin dibilang sama si Riko, sama Dinda, sama salah satu bener deh. Tahu gak kenapa? Lihat, gue habis dapat berita ada orang yang kebobolan pin ATM gara-gara orang bikin konten juga. Coba lihat.
Iya kacau nih. Case-nya hampir sama kayak gitu ya. Makanya, kayaknya emang kita harus tobat sih. Itu salah sih, jujur aja Aduh, nih. Wah iya lagi. Kayaknya kita harus minta maaf dah kemarin ya. Kita minta Nah, ini maaf. video tadi dihapus aja deh. Kapan ya kita minta maaf? Nanti siang aja kali ya? Nanti iya. Di era media sosial mudah sekali membuat konten dengan banyak orang di jalan, taman, event, atau kumpul-kumpul. Tapi hanya karena orang berada di tempat umum bukan berarti kita bebas mengambil dan menyebarkan foto atau video mereka. Hak atas citra dan privasi tetap melekat. Jika wajah seseorang atau ciri khas yang bisa mengenali tampil di konten dan konten itu kemudian dipublikasikan, maka pembuat konten wajib mendapatkan izin eksplisit dari mereka. Jika tanpa izin, penyebaran bisa dianggap sebagai pelanggaran data pribadi atau pencemaran nama baik. Sumpah ya, gue dari kemarin kayak iseng banget kayak orang gak punya etika gitu dah. Kayak gue berdosa banget sekarang. Kenapa? Emangnya yang kemarin sama si Riko? Iya, sama Riko, terus sama Hari ini yang Iya. video itu. Bagus lah Gimana? bisa deh, tapi gue salah sih. Gue juga salah. gimana ya? Karena lo ngambil haknya dia, Bim. Mencet tombol di HP itu gampang, tapi tanggung jawabnya itu besar. Bener, emang intinya tuh respect. Lu harus respect sama orang, respect sama tempat, terus sama aturan sosial. Lu gak bisa asal jepret-jepret gitu tanpa izin Iya, orang. benar. Ya gue sih cuma berharap buat konten kreator kayak lu berdua mungkin kedepannya kalau ngetek konten di tempat umum atau yang melibatkan orang lain izin, karena kan itu hal yang krusial ya. Sial, bener. Dan mungkin ada orang yang memang nggak suka dijepret asal, jadi better izin dulu sih, soalnya kan itu hak mereka juga. Bener banget. Ya, emang sih bener sih yang kata lu bertiga. Gue selama jadi content creator ya yang gue pikirin cuman gimana caranya gue bisa dapat engagement, gimana caranya gue bisa viral, bisa naik, hashtag gue naik dan segala macam. Tapi etikanya emang gak ada dan gue emang jarang banget buat izin sama orang. Dan sekarang gue sadar sih, maksud gue emang itu adalah hal yang salah gitu. Ya gimana ya, saya kan HP kan itu alat yang kuat ya, ada kamera di situ. Jadi emang kita sebagai pengguna emang harus tanggung jawab gimana cara makainya, jangan sampai merugikan orang lain. Mungkin gue dari kemarin kebanyakan salah dan berlebihan banget ya. Untuk itu gue minta maaf banget. Dan gue janji teman-teman gak bakal aku videoin lagi sembarangan. Iya, makasih aja, Bim. Gue juga ini jadi pelajaran besar sih buat gue. Gue juga bakal jadi content creator yang lebih beretika. Gue bakal jadi orang yang utamain izin dulu, apalagi kalau misalkan orang lain itu punya hak atas dirinya sendiri gitu. Nah, kan udah pada minta maaf nih. Mending kita sekarang makan aja. Gue udah lapar nih, sumpah. Yuk makan yuk. Yuk. Terkadang kita tergoda mengejar popularitas mengambil foto tanpa izin, membuat konten banyak orang tanpa persetujuan, atau menyebarkan materi yang melanggar privasi. Untuk menghormati kembali hak orang lain, kita harus menarik materi itu, meminta maaf, dan berkomitmen untuk menghormati privasi dan martabak setiap individu. Din, gue butuh kayak model gitu dah gue postingan di Instagram kampus. Tapi siapa ya? Lu bikin video, foto. Iya mau foto Dua-duanya. gitu. Ya buat minggu was ini. Apa lu ini aja, tarikin orang. Ini izin dulu. Itu siapa ya? Udah dong, kakak-kakak random aja. Itu siapa? Banyak tuh. Coba aja tanya dulu. Izin Coba aja, dong, izin. siapa? Lu kan udah ini. Halo kak, Iya. aku izin dong mau motain kakak buat konten Instagram kampus boleh ya? Boleh. Oh, ya. Oh iya, gue kayaknya mau bikin konten lagi deh. Konten tentang apa? Gue kayak mau mempersuasikan ke orang-orang kalau misalkan kalau kita ambil konten itu harus izin. Boleh tuh. Boleh? Tolong dong. Di sini atau Sini aja. sini aja karena banyak orang ya. Iya. 1, 2, 3, mulai. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kalau misalkan kalian punya semangat, jangan lupa buat tap like-nya
Terus aku di sini mau ngasih tahu. Nah, pokoknya gitu ya teman-teman, kalau misalkan kita mau ambil konten, ambil video, ambil foto, itu harus tetap izin kalau misalkan ada orang yang masuk ke video kita, karena itu penting banget. Kalau misalkan kita nggak punya izin, itu sama aja kita melanggar hak dari orang tersebut. Gitu teman-teman, dadah.